Di tengah kepedihan hati yang terjadi, seorang ibu penuh tekad kuat keluar dari rasa sedihnya. Putrinya telah diculik dan dibunuh secara keji. Ia menjelma menjadi sosok yang tak kenal lelah memperjuangkan keadilan. Ia menuntut agar kebenaran terungkap, menyerukan keadilan untuk setiap detik kehidupan yang dirampas dari putrinya. Perjuangannya membuat banyak orang ikut tergerak dan ia memiliki banyak petunjuk yang mengarah pada tersangka. Namun, perjuangannya ini membuat ia diburu oleh komplotan pelaku. Perjuangan ibu ini berakhir saat suaminya menemukan tubuh istrinya di pinggir jalan raya dengan kondisi tertembak. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2012 di San Fernando, Tamaulipas, Meksiko. Seorang wanita bernama Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez yang lahir sekitar tahun 1967 di San Fernando, Tamaulipas, Meksiko. Ia dikenal sebagai ibu dari dua anak, yakni Luis dan Karen. Anak pertama Luis telah meninggalkan San Fernando untuk menghindari kerasnya kehidupan di kota. Sedangkan Karen memilih bertahan di sana bersama ibu dan ayahnya. Pada suatu hari tahun 2012, Karen yang berusia 14 tahun yang berada di sebuah mobil pickup diculik oleh sekelompok orang bersenjata. Penculik meminta tebusan dan Miriam serta suaminya berusaha keras untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan meminjam uang. Di tengah upaya penyelamatan, Miriam bertemu dengan anggota kartel yang menawarkan bantuan. Namun dengan syarat membayarkan sejumlah uang yakni $2.000 atau sekitar 28,7 miliar rupiah sebagai upah menyelamatkan putrinya. Namun ternyata keluarga Rodriguez telah ditipu. Pada akhir tahun 2014, atau sekitar hampir 2 tahun berlalu sejak Karen diculik, gadis malang itu ditemukan telah meninggal dunia di sebuah peternakan kosong. Kabar ini menghantam Miriam dengan keras. Wanita parubaya yang merasakan kehilangan yang begitu mendalam atas kepergian anaknya. Meski usianya tak lagi muda, Miriam memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya demi keadilan putrinya. Dengan tekad yang kuat, ia memulai penyelidikan sendiri untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku yang telah merenggut nyawa anak kecil yang sangat ia sayangi. Dalam tekad untuk mendapatkan informasi tentang para pembunuh putrinya, Miriam berusaha keras untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang. Sejak putrinya diculik, Miriam mendirikan kelompok lokal di kotanya untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang menjadi korban kekerasan dan penculikan. Kelompok ini tidak hanya berdiri karena rasa frustasi terhadap bantuan pemerintah yang dianggap tidak memadai, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas bagi keluarga korban. Mereka memulai pencarian dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang hilang di daerah mereka, bahkan mengambil kursus antropologi forensik, arkeologi, dan hukum. Dengan peralatan pendukung yang mereka beli, mereka menjadi ahli dalam mengidentifikasi kuburan dan sisa-sisa tulang manusia. Sebelum anak Miriam diculik, pada tahun 2010 pihak berwenang telah menemukan 72 mayat migran di pinggiran kota San Fernando, tempat tinggal Miriam. Tahun berikutnya, 200 mayat ditemukan di sebuah kuburan massal. Diketahui itu merupakan korban penculikan penumpang bus. Dari rentetan kejadian-kejadian tersebut, Miriam merasa perlu untuk turun tangan sendiri dalam melacak para pembunuh. Dengan berbagai bentuk penyamaran, termasuk perubahan warna rambut dan identitas palsu, Miriam melakukan penyelidikan dengan tekad kuat. Dia bahkan berpura-pura menjadi seorang petugas pengumpulan suara untuk mendapatkan informasi seperti nama dan alamat. Selain itu, di lain waktu Miriam juga berpura-pura menjadi petugas kesehatan.
Ketika ia berjualan bunga mawar di jalanan, dari usahanya ini ia berhasil menangkap seorang anggota kartel. Ia lalu mengejar dan mencegat orang tersebut tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ia kemudian menodongkan senpi ke tenggorokan orang itu sembari mengancam bahwa ia akan menembak jika orang itu berani melawan dirinya. Dengan keberanian yang luar biasa, Miriam akhirnya dapat mengungkap bahwa sindikat kriminal yang bertanggung jawab atas kematian putrinya adalah Los Zetas, salah satu kartel narkoba paling berbahaya di Meksiko. Anggota Los Zetas dikenal karena konflik internal brutal mereka dan kecenderungan menculik orang tak bersalah untuk mendapatkan tebusan, bahkan terlibat dalam pertandingan kematian antar tawanan sebagai bentuk olahraga. Setelah berhasil menyelidiki para pelaku penculikan dan pembunuhan oleh kartel Los Zetas, Miriam memberikan informasi yang ditemuinya kepada polisi dan memastikan bahwa beberapa anggota kartel telah dipenjara. Namun, bayang-bayang ancam mulai muncul saat itu. Meskipun berhasil membawa sebagian pelaku, salah satu anggota kartel tersebut berhasil melarikan diri. Sejak saat itu, Miriam sering kali mendapat ancaman-ancaman serius dari Los Zetas. Upaya untuk meminta perlindungan kepada polisi sayangnya tidak mendapat respon positif, dan membuat Miriam dalam kondisi yang sangat rawan dan rentan. La fuga de los reos secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a en esa fuga masiva se fugan dos reos secuestradores. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue vivo. A raíz de eso, yo pedí seguridad en lo que este reo fuera sucedido. Pada tanggal 10 Mei tahun 2017, sekitar pukul 22:45 waktu setempat, tragedi menimpa Miriam setelah ia baru saja pulang dari bisnisnya dan menuju ke rumah. Sejumlah orang bersenjata mencoba menyerangnya, dan Miriam kehilangan nyawanya beberapa menit kemudian. Suaminya menemukan tubuh Miriam tergeletak di jalan raya, dengan sebuah senjata api berada di dekat tangannya. Wanita pemberani ini mengakhiri perjuangannya pada Hari Ibu di tahun 2017. Jaksa Agung Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, merilis rincian pembunuhan Miriam yang terjadi di kota San Fernando. Menurut jaksa, Pusat Kontrol Komando, Komunikasi dan Komputasi merekam bahwa Miriam sedang dikejar oleh truk pick-up putih melalui Jalan Pasuril dan Jalan Raya San Fernando. Video menunjukkan Miriam melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya ditembak dan kehilangan nyawanya. Polisi segera melakukan pencarian truk yang terlihat dalam rekaman tersebut. 3 hari kemudian, pada tanggal 13 Mei, truk itu ditemukan. Dan keesokan harinya pemiliknya, Alfredo Misael, berhasil ditangkap. Alfredo mengaku bahwa dia dipekerjakan untuk mendukung orang-orang yang melarikan diri dari penjara Victoria. Dia juga mengungkapkan bahwa ada 3 pria lainnya yang terlibat dalam pembunuhan terhadap anggota komunitas warga pencarian orang hilang di Tamaulipas. 8 hari setelah pembunuhan Miriam, terdakwa pembunuhan bernama Edwin Alain Esperanza Martinez, atau yang dikenal sebagai El Flaco, berhasil ditangkap bersama dengan 4 orang lainnya di kawasan Apucada, Napoleon. Namun, pria berusia 26 tahun itu berhasil melarikan diri pada tanggal 23 Maret 2017. Akhirnya, polisi dari Apucada berhasil menangkapnya ketika dia membawa 3 senjata api, pengisi daya, amunisi, peralatan taktis, uang sebesar 49.000 peso, dan obat-obatan terlarang. Jaksa Barrios menjelaskan bahwa setelah penangkapan salah satu terdakwa pembunuhan Miriam yang dikenal sebagai El Diablo, polisi berhasil menangkap terdakwa lainnya yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Juan Manuel alias La Lucy, salah satu terdakwa, tewas dalam konfrontasi ketika surat perintah penangkapannya diberikan. Sementara itu, terdakwa Alfredo dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas keterlibatannya dalam pembunuhan Miriam. Sedangkan Edwin ditahan di Nuevo Leon. Pihak berwenang menyatakan bahwa motif pembunuhan Miriam adalah karena keaktifannya dalam komunitas yang telah dia bentuk untuk mencari para korban penculikan dan pembunuhan. Diketahui bahwa semasa hidupnya,
Miriam berhasil menggagalkan upaya penculikan suaminya oleh sindikat Los Zetas. Saat itu, Miriam mengejar kelompok tersebut menggunakan mobil dan memberitahu tentara yang kemudian membantu menangkap para pelaku. Komisi Hak Asasi Manusia Meksiko mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menyesalkan atas tragedi pembunuhan Miriam dan mendesak penyelidik menyeluruh. Miriam dianggap sebagai pahlawan di kampung halamannya, dan masyarakat setempat memberikan penghormatan dengan membuat plakat perunggu untuk mengenang wanita pemberani tersebut. Masyarakat mengakui kehebatan Miriam, mengatakan bahwa tidak semua orang yang memiliki keberanian seperti dirinya, dan bahwa dia layak menjadi contoh serta diberikan penghormatan atas usahanya menangkap sindikat kriminal yang paling ditakuti di Meksiko. Pemerintahan mantan Presiden Meksiko yang menjabat dari tahun 2006 hingga 2012 memaksa pasukan keamanan Meksiko untuk memerangi kartel narkoba. Meskipun telah berlalu 10 tahun sejak dimulainya upaya yang disebut sebagai perang terhadap narkoba, tampaknya tidak banyak perubahan yang terjadi. Upaya ini telah menimbulkan setidaknya 10.000 lebih korban pembunuhan, termasuk dari kalangan institusi sipil dan tokoh pemerintahan. Pernyataan Komisi Hak Asasi Manusia mencerminkan keprihatinan atas tingginya tingkat kekerasan yang masih berlanjut dan perlunya reformasi lebih lanjut dalam penanganan isu narkoba di Meksiko. Kisah Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez, seorang wanita pemberani yang berjuang untuk keadilan, menciptakan catatan heroik di tengah kekerasan kartel narkoba di Meksiko. Meskipun gugur dalam perjuangannya, Miriam diakui oleh masyarakat setempat dan Komisi Hak Asasi Manusia Meksiko sebagai pahlawan yang patut dicontoh. Pembunuhan yang terjadi menjadi refleksi atas kasus yang dihadapi oleh individu yang berani menantang kekuatan kriminal yang kuat dalam upaya memberantas kartel narkoba, yang tetap menjadi perhatian serius dalam tata kelola keamanan di Meksiko. Melalui keberaniannya yang menggetarkan, menyampaikan pesan keibuan yang mendalam. Sebagai ibu, dia menggambarkan ketabahan dan kasih sayang yang tak terbatas terhadap anak-anaknya, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan. Keberaniannya dalam memerangi kejahatan dan mencari keadilan untuk putrinya menegaskan bahwa seorang ibu dapat menjadi pahlawan sejati, siap berkorban demi keamanan dan keadilan bagi keluarganya. Akhir kata dan akhir video yang saya bawakan, maka berakhir juga kisah nyata kali ini. Semoga bisa diambil hikmah dari masing-masing kasus ini. Kalau ada kata yang salah, saya sebagai admin mohon maaf. Kritik dan saran sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang terbata atau terbelit-belit. Sampai ketemu lagi di kisah nyata berikutnya. Bye-bye.